Ya, kita akan praktikkan membuat QR code menggunakan QR code generator yang tersedia di internet. Ya, nanti kita cari kata kuncinya adalah QR code generator. Terus biasanya pilih yang QR code monkey. Saya pakai ini biasanya atau pakai yang ini juga boleh. Ya, kita klik yang ini. Nah, QR code ini akan menerjemahkan teks atau alamat website yang kita inginkan. Misalnya kalau teman-teman bikin pendaftaran untuk seminar, ya daripada ngetik panjang-panjang kan www.bit.ly/seminar daftar seminar FKM UNED 2021 itu kan panjang. Ya, tapi dengan adanya QR code itu akan tinggal ngambil HP, tinggal di-scan gitu ininya QR code-nya, nanti dia bisa mengarahkan ke Google Form yang untuk pendaftaran tadi. Misalnya saya buat QR code ini untuk ke video misalnya YouTube. Ya, saya arahkan ke video YouTube. Ini kita buka YouTube, nanti cari alamat link videonya gitu ya. Mana nih? Misalnya ini ya, tentang pembuatan ide bisnis misalnya. Ya, tinggal copy link, klik kanan di sini, nanti copy link ya. Nanti linknya tinggal di paste di sini. Ya. Lalu nanti bisa diatur warnanya. Ini kan warnanya hitam begini ya. Hitam mungkin mau diganti warna apa misalnya, ya disesuaikan gitu ya. Warna apa, biru misalnya. Ya, boleh. Terus mau pakai logo, mau ada logo UNED-nya juga bisa. Ya, tinggal upload image. Ya, upload image. Bentar. Terus pilih image-nya yang mana. Saya misalnya pakai logonya UNED misalnya. Ini ya. Terus ini saya checklist supaya gambarnya tidak terhalangi. Gitu. Terus yang lain-lain ini opsional aja, ini nggak penting ya. Mau diganti-ganti juga boleh, tapi saya nggak ini. Biasanya setelah ini dipilih semua, ya kontennya udah terisi, websitenya, warna udah dipilih, tapi kalau nggak mau ganti warna juga nggak apa-apa. Ya. Setelah itu tinggal klik create QR code. Ya, dia akan mengenerate. Nah, ini adalah alamat website tadi. Ya, nanti tinggal teman-teman download PNG. Ya, download PNG nanti udah berupa gambar, nanti bisa coba teman-teman boleh yang bawa handphone di scan, coba di scan QR code-nya ini kira-kira udah jalan belum? Dia akan membuka YouTube. Kalau saya ini langsung jalan ini videonya. Oh, masih ngiklan. Oh, ini bentar, kecilin dulu. Ya, coba di scan, udah bisa membuka YouTube? Bisa? Bisa, Bapak. Ya, nanti kurang lebih cara bikinnya begitu ya. Tinggal masukin alamatnya, alamat website, nanti set color. Lalu nggak diganti juga nggak apa-apa. Yang penting adalah alamat websitenya ini yang penting. Ya, nanti akan membuka YouTube. Kebetulan saya hubungkan dengan YouTube tadi. Gitu. Itu contoh QR code yang pertama, atau pakai QR code yang lain juga bisa. Ya, QR code yang lain pakai yang ini bagus yang ini. QR code generator, ini alamat websitenya, tinggal klik. Ya, nah ini bisa macam-macam. Kalau yang tadi hanya untuk link saja. Ya, kalau ini bisa untuk alamat URL. URL ini adalah alamat web, ya alamat website, ya kayak YouTube atau mau ke Facebook, Instagram dan lain-lain. Untuk teks juga bisa. Atau alamat email, SMS, WiFi dan macam-macamnya juga bisa. MP3 juga bisa. Jadi begitu di-scan itu akan memutar MP3 yang isinya misalnya suara penjelasan dari teman-teman misalnya, atau suara background musik misalnya boleh, atau sekedar tulisan misalnya. Saya coba ya bikin teks ya, saya bikin teks, enter your text here, coba bikin tulisan misalnya tulisan Pak Dewa Ganteng misalnya ya. Nah, ini ya nggak apa-apa ya, bebas sebenarnya tulisan. So, saya kasih emote misalnya ya, sudah seperti ini. Ini udah jadi QR code-nya, tulisan sesuai Pak Dewa Ganteng ya. Kalau nggak percaya coba ambil HP-nya, di scan coba pakai kameranya, kira-kira tulisannya apa?
Udah Pak, tulisannya Pak Dewa Ganteng. Wah, terima kasih ya. Ini siang-siang udah ada yang muji ya. Terima kasih, Dek Dea. Yang lain, gimana tulisannya apa? Saya pengen dengar. Sama Pak, Pak Dewa Ganteng. Oh iya, terima kasih juga ya. Siang-siang udah ada yang muji, senang. Kalau cewek senang ya, kalau cowok yang jawab ini agak ini juga ya, agak gimana gitu ya kalau cowok yang jawab. Ya, ini penggunaannya apa Pak? Gunanya ya terserah teman-teman mau mengirim pesan rahasia juga bisa ya ke misalnya ke cowoknya atau ke ceweknya gitu. Misalnya eh, aku kangen gitu, ya bisa ya ini tinggal di scan atau tinggal di download ini nanti hasilnya ini di download ya JPG-nya ini terus kirim ke apa namanya ke gebetannya ini aku ada ini apaan nih gitu kan coba aja scan gitu di scan keluar tulisan aku kangen gitu benar nggak sih oh ya benar ya begitu itu penggunaan QR code nanti isinya bisa macam-macam mau terhubung ke PDF mau terhubung ke MP3 ya nanti misalnya aku kangen tiba-tiba ngirim QR code nanti begitu di scan keluarlah musik misalnya musik tentang apa yang jadi lagu kenangan gitu misal atau mau di scan keluar gambar gitu bisa macam-macam ya kenapa memilih QR code karena yang pertama tadi gratis dan yang kedua bisa mudah diakses menggunakan handphone ya jadi ketika misalnya teman-teman mau bikin pengumuman gitu ya, bikin iklan, bikin promosi kesehatan, kan kadang kalau ditempel di pinggir jalan gitu, misalnya mau segede apapun, kadang kan orang ketika lewat pakai motor kan nggak sempat baca atau nggak sempat mencatat. Misalnya informasi lebih lanjut hubungi nomor telepon ini, misalnya atau hubungi WA ini. Nah, dengan adanya QR code, orang-orang itu bisa dengan mudah men-scan dari jarak jauh, ya selama itu terbaca QR code-nya bisa di-scan dari jarak jauh nanti bisa diarahkan ke mana ke website ke email atau ke MP3 dan macam-macam ini macam-macamnya ya ada sekian ada 2 3 4 5 6 6 kali 2 tambah 1 ada 13 macam gitu bisa ya bikinnya ya bisa dengan mudah nanti suatu saat pasti kepake banget ya untuk memudahkan orang mengakses suatu informasi misalnya dihubungkan ke alamat apa Instagram teman-teman juga bisa nanti tinggal pilih yang URL ini nanti kopikan link Instagram teman-teman nanti Instagram kamu apa nih scan aja QR code-nya tinggal di scan nanti dia pasti bisa membuka Instagram teman-teman gitu. Apapun bisa ya nanti kalau misalnya bingung atau ada pertanyaan lebih lanjut nanti boleh WA ke saya tinggal Pak saya ada kesulitan atau saya pengen ini Pak apa bisa ya gitu nanti boleh WA ke saya itu atau mungkin mau bikin mau apa namanya mau bikin sumbangan online misalnya ya kalau zaman sekarang bikin misalnya teman-teman mau menggalang dana misalnya menggalang dana atau menggalang apa namanya bikin sumbangan gitu ya nah di pinggir jalan tuh kan udah nggak zaman pakai sumbangan dong pakai kardus kardus itu udah nggak zaman atau mungkin kardusnya bisa dimodifikasi ada QR code yang terhubung dengan GoPay jadi bagi masyarakat yang pengen nyumbang tapi nggak bawa uang receh ada saldo GoPay-nya tinggal di scan QR code GoPay-nya itu nanti otomatis bisa transfer sejumlah yang diinginkan kan enak tuh nyumbang pakai GoPay kan praktis nggak perlu keluar duit terus bisa nyumbang nominal 1.000 2.000 juga nggak malu karena nggak ketahuan nyumbang berapa jadi QR code ini sangat-sangat macam-macam kegunaannya dan enak ya. Jadi tinggal modal HP, modal kamera bisa mengakses QR code. Itu ya itu mungkin itu sedikit tentang QR code ya. Nanti selebihnya silakan ditanyakan ke saya lewat WA. Hari ini kita mau praktikum pembuatan website ya dengan Google Site. Ya, nanti website tersebut bisa muncul ada QR code-nya terhubung ke Google Site bisa ya atau mau terhubung QR code-nya terhubung ke videonya teman-teman, YouTube-nya teman-teman bisa. Pokoknya intinya macam-macam. Kita buka dulu ya situs Google Site. Ini kita langsung teman-teman boleh sambil praktikum atau menyaksikan dulu aja juga nggak apa-apa. Ya, tapi kalau nanti sambil praktikum nanti kalau ada pertanyaan kan bisa langsung ditanyain. Ya, kita buka dulu situsnya Google Site itu adalah saya senang hari ini ya banyak yang muji saya. Tadi di kelas lain juga banyak yang bilang saya ganteng. Kenapa ya? Giliran
ngajarin QR code banyak yang muji gitu. Ya, mujinya agak terpaksa juga ya kalau nggak diterusin dosen gitu ya, kalau nggak dibilang ini dosen nanti nilai saya dikecilin gitu ya. Biarin dah biar Pak Dewa senang gitu ya. Oke, ini saya remove dulu, saya hapus dulu. Ini ya. Pertama buka ini alamatnya sites.google.com, sites.google.com. Kurang lebih begini tampilan alamatnya ya. Terus teman-teman karena ingin membuat dari awal, pakainya yang blank ini. Tapi kalau mau membuat apa namanya, yang temanya yang udah ada, ya, atau mau ngedit-ngedit, wah ini kayaknya bagus nih, saya edit aja. Nah, bisa pakai klik yang ini, template galeri ini. Ada macam-macam. Sorry. Ya, ada banyak nih macamnya, template-nya. Ada untuk education, ada untuk personal. Misalnya teman-teman ada yang suka gambar, ada yang suka apa namanya, bikin lagu gitu, bisa ditampilkan di ini. Jadi satu tempat. Jadi teman-teman pengen promosi diri, nanti kunjungin ya website saya di Google Site saya ini, nanti karya teman-teman bisa ditampilkan di Google Site. Ada macam-macam template-nya. Mau nyontek di sini juga silakan, mau pakai ngedit yang ini langsung juga silakan. Nah, tapi saya karena ini praktikum, saya ajarinya dari awal. Ya, kita pilih yang blank terlebih dahulu. Ya, tinggal diklik yang blank, klik. Ya, dia akan membuat sebuah sites baru. Ya, ini masih loading. Ya. Nah, ini tampilan awal untuk Google Site-nya. Ya. Di sini ada judul site-nya apa? Bentar saya kecilin dulu. Ya. Atau bentar, saya share screen ulang ya. Biar fokusnya ke ininya aja. Ke webnya. Nah, ini ya. Oke, ini ya. Di sini ada yang pojok kiri, ini ada nama site-nya apa, atau site ini tentang apa. Nah, ini bisa kita ubah misalnya apa ya, misalnya ya, situs atau website tentang edukasi kesehatan, boleh, atau mau dewa website gitu boleh. Atau namanya teman-teman misalnya siapa di sini, Dea website gitu boleh, bebas ya, ini hanya sekedar nama. Kalau udah diklik, kalau udah diisi ini enter aja ya, nanti diisi judulnya di sini, akan berubah di sini. Atau mau yang lain, edukasi kesehatan terlalu umum misalnya apa ya, mungkin ya apalah, pokoknya bebas ya, saya nggak ada ide ya, pokoknya nanti diganti-ganti aja, nanti akan muncul di sini. Itu. Terus yang di sini ada menu untuk undo. Ya, kalau nggak tahu undo, undo ya, undo. Undo itu untuk aduh salah pencet misalnya di undo aja. Control Z ya kalau di Word ya. Kalau ini ada redo. Bukan redo ya, kalau redo kan ikhlas ya, ini redo. Ya, ada redo, ini undo, ini redo. Terus ini untuk melihat tampilan, ya preview. Misalnya tampilannya ini kan tampilan apa namanya, tampilan di apa namanya, di laptop. Ya, kalau diklik ini bisa tampilan di HP itu bisa diubah-ubah. Kira-kira kalau di HP tampilannya gimana ya? Atau kalau di tab saya tampilannya gimana? Nah, ini bisa digonta-ganti di sini, di preview ini. Ya, lalu ada sharing, nanti tombol sharing atau tombol link. Ya, ini ketika sudah dipublish, baru nanti tombol untuk share linknya ini aktif. Nanti ketika teman-teman mau kunjungin dong situs aku, nah linknya ini yang diikuti. Ya, itu lalu di sebelahnya ada tombol share. Ya, ketika teman-teman ingin men-share kerjaan ini, misalnya teman-teman berkelompok gitu ya, pengen 3 orang bisa ngedit, maka bisa di-share ke teman-teman yang lain supaya bisa diedit bareng-bareng. Lalu ada tombol setting, mungkin nanti di apa namanya, saya jelaskan lebih lanjut ya nanti aja. Terus ada
foto saya ya. Kalau teman-teman mungkin fotonya sendiri, ya nggak mungkin foto saya ada di situ ya. Gitu. Terus itu menu yang ada di atas. Ya. Lalu ini adalah tampilan awal, ya ibaratnya kalau di Facebook itu beranda. Teman-teman main Facebook nggak sih? Tahun-tahunnya nggak main ya? Nggak ya? Waduh, wadidaw sekali ya. Ini kelihatan umurnya, perbedaan usia, ya. Kalau angkatan saya itu masih main Facebook ya. Ada namanya beranda. Aduh, apa ya? Home namanya. Kalau kalau di Facebook itu beranda. Kalau di Instagram apa ya? Oh, kalau di TikTok FYP. Ya, jadi pertama kali masuk itu munculnya yang ini. Kalau di TikTok kan FYP ya yang pertama kali muncul ya. Nah, ini adalah tampilan home atau tampilan awal dari websitenya teman-teman. Jadi apapun yang muncul di sini adalah tampilan awal. Ya. Nanti untuk menambahkan link yang lain bisa di page ini. Nah, kita bicara yang di sini dulu. Ada page di sini ya. Ini untuk ini home ya. Kalau mau nambah halaman tinggal tambah di sini. New page. Misalnya home ada profil misalnya. Jadi nanti profil isinya tentang biodata teman-teman misalnya, atau mungkin mau diisi galeri ya terkait dengan galeri foto atau kegiatan dan lain-lain. Ya, jadi ada 3 halaman nanti ya. Di page ini ada home, profil, galeri. Atau mau dihapus, aduh saya nggak jadi deh bikin galeri, ya tinggal diklik di sini, ya, tinggal delete. Ya, atau mau menduplikat, mau macam-macam juga boleh. Ya. Atau mau add subpage. Ini kayak gimana ya? Coba. Ya, nggak salah. Oh ya, ya bisa, benar-benar. Misalnya di bawah profil, teman-teman pengen membuat profil pribadi sama profil kelompok misalnya. Ya tinggal ditambah subpage. Ya, masuk ke klik yang profil, terus tambah add subpage. Terlalu cepat ya? Terlalu cepat nggak sih? Nggak ya? Nggak apa-apa, nonton dulu aja, nanti kalau praktikum bisa di rumah nanti. Boleh ya? Add subpage ini ditambah nanti profil pribadi, ya, atau profil apa lagi misalnya. Add subpage profil kelompok misalnya, seperti itu. Saya nggak tahu ya, ada ide ya. Nah, nanti ibaratnya, nah ketika ini diklik profil, ini akan ada profil pribadi dan kelompok. Ya, ada submenu di bawah profil. Ya. Kalau misalnya apa, misalnya konten edukasi atau apalah nanti yang ada kira-kira perlu submenu, boleh ditambah subpage-nya tadi. Kira-kira seperti ini. Kalau ada tiga ya, home, profil, galeri. Di bawah profil ada menu subpage lagi. Lalu ini ada menu insert, nanti kira-kira ini yang bisa dimasukkan ke website. Menu page itu untuk membuat halaman-halamannya. Dan menu themes ini untuk mengganti kira-kira temanya mau pakai yang mana. Saya mau pakai ini deh. Atau pakai ini. Ini tema-tema biasa ya. Tema-tema yang simple. Nah, misalnya seperti ini. Dan lain-lain. Ini terkait dengan font ya, pemilihan font, desain tampilan dan lain-lain. Pilih warna, merah, ini juga bisa. Ya. Atau mau pakai warna sendiri, bisa. Mau ganti font, nanti di sini tinggal dipilih fontnya mau pakai yang mana. Bold, modern, klasik. Nggak banyak sih pilihannya, tapi lumayan bagus ya. Saya pakai menu yang ini ya. Pakai ini aja. Pakai themes. Lalu balik lagi ke insert. Di sini saya bisa menginsert teks, ya, gambar, atau embed. Nanti embed ini nanti saya jelaskan lebih lanjut. Dan ada drive. Ya. Lalu layout. Nah, ke bawah ada layout. Ini bisa mengubah-ubah tampilan websitenya teman-teman. Misalnya lu diklik yang ini, kurang lebih begini ya tampilannya ya. Misalnya untuk di sini nambah foto, di sini keterangan foto, boleh. Atau menambah yang ini. Oh, muncul lagi di bawahnya. Ya, ini foto, keterangan gitu. Ya, ini menambah
halaman. Kalau nggak, ini saya salah pencet misalnya, saya hapus deh, bisa. Ya. Tinggal diklik yang ini, terus dihapus. Ya, mana ini kalau hapusnya ya? Nah, tinggal diklik dihapus-hapus. Ya, bisa. Ini, ini salah lagi ya, hapus saja. Ya, ini untuk memunculkan semacam galeri misalnya atau ada foto-foto gitu dengan judul boleh. Ada collapsible group, ya ini terkait apa ini? Oh, nanti bisa ditutup misalnya. Ya, nanti bisa diklik kayak apa ya? Yang ditulis ya, tulisan. Ya, nanti bisa ketika misalnya ini tentang saya, gitu ya, tentang saya. Ya. Teman-teman kan, wah tentang saya apa nih? Nah, ketika pengen melihat tentang saya lebih detail, ini tinggal klik tanda panah ini. Nah, muncullah tulisan. Ini adalah tulisan tentang saya, gitu ya. Ini namanya collapsible, ya bisa 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 di ini misalnya panjang ya. Wah, kan ini agak jelek ya kalau begini, itu ditutup dulu. Nah, ini tertutup. Ya, ketika ini diklik, baru muncul penjelasan. Jadi lebih rapi. Jadi orang-orang akan melihat atau mengakses yang dia ingin baca aja. Oh, saya membaca tentang saya, maka ini diklik. Nah, kalau enggak, akan dia tertutup otomatis. Itu collapsible group. Ada table of content. Ya, sesuai namanya, ini adalah apa namanya? Daftar isi. Ya, saya jarang pakai ini. Ya, intinya begitu. Tentang saya, misalnya saya buat lagi tentang kamu, gitu misalnya. Nah, otomatis ini kan muncul ya di sini. Ini semacam daftar isi. Jadi apapun yang ada di bawah sini akan muncul di sini. Terus ada, saya mau tambahin gambar misalnya. Ini tambah gambar nanti ya, karena gambarnya nggak ada. Saya tambahin peta. Petanya apa, FKM UNED misalnya. Ya, ini ya, select. Nah, muncul kan petanya FKM UNED. Nanti ditambah di sini. Bisa digeser-geser dengan mudah. Kalau mau lebih gede, tinggal ditarik ukurannya. Saya geser ya, saya rapiin. Ini saya tarik ke sini, bisa. Mau segede apapun tinggal tarik-tarik aja. Itu ya. Jadi ini merupakan daftar isi nanti. Ada tentang kamu, tentang saya. Terus mau apa lagi? Bikin di bawahnya. Tambahkan ini lagi, collapsible group lagi. Tentang mereka. Apa lagi? Mungkin saya nggak begitu. Itu otomatis muncul di sini. Ada di table of content. Ya. Terus ini sudah ya, tentang collapsible udah ya, fungsinya udah tahu ya nanti ya, untuk ngedrop ini ya. Itu collapsible. Atau mungkin nanti saya publish dulu ya, hari ini yang ini saya publish dulu, nanti linknya saya taruh di kolom chat. Nanti teman-teman pengen lihat seperti apa tampilan websitenya, silahkan dilihat di kolom chat. Ini alamatnya. Ya, nanti saya share di kolom chat. Bentar. Nah, ini ya, kurang lebih ini alamatnya. Home. Oh, tadi masuk di profil kelompok ternyata, bukan di home. Saya bikinnya di profil kelompok. Sehingga dia masuk ke sini. Ya. Kita balik lagi ke home ya. Tadi salah bikin, saya malah bikinnya di kelompok tadi. Saya balik lagi ke home ya.
Nah, di home nanti kita bisa pertama custom tulisannya dulu. Misalnya website kesehatan. Kalau terlalu gede, tinggal diganti-ganti ukuran hurufnya. Gitu. Ya, atau kurang gini tinggal tarik-tarik aja. Ya, itu begini. Mau tambah logo boleh ya. Ini ada tulisan add logo, tinggal cari logonya. Ya, cari logonya, misalnya saya pakai logonya UNED. Ya, tinggal cari logonya. Nah, ini logonya. Ya. Nah, nanti muncul nih, muncul di sini ya. Logonya UNED. Ya. Nah, ada logo UNED, edukasi kesehatan, ada menu di sini. Mau edit logonya, mau dihapus boleh. Tuh, yang pertama ya. Collapsible group udah. Table of content udah. Sekarang ada namanya image carousel. Ya, image carousel sesuai namanya itu adalah memutar video yang geser-geser secara otomatis. Ya, teman-teman punya tiga video lagi. Foto ya, 3 foto atau 5 foto, nanti fotonya itu bisa geser-geser secara otomatis. Nah, ini kita tinggal klik ya, klik image carousel. Terus tambahkan fotonya minimal 2 gambar katanya. Kita cari upload image. Ya, upload image. Terus saya nggak punya foto, di mana ya cari fotonya? Di laptop saya nggak ada. Ini apa ya? Foto apa ya? Ah, ini aja template penunjangnya aja. Ada foto ya. Nah, ini contoh foto ya. Misalnya saya bikin mungkin ada 4 foto ya. Nanti diupload. Nah, tentang kemeja ini ya. Insert. Nah, ini otomatis akan terupload. Nah, tinggal digedein. Diatur sesuai keinginannya mau segede apa. Gini ya. Ini saya publish. Ya, nanti teman-teman bisa melihat tampilan websitenya di ini. Apa tadi alamatnya? Lupa. Ya, kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, website edukasi kesehatan, ketika di scroll ke bawah, loh, nggak bisa di scroll. Bentar. Belum masuk ini. Ya, harusnya bisa udah muncul harusnya, tapi ini masih loading. Saya contohkan di sini ya. Lihat di preview aja ya, di preview nanti akan kelihatan websitenya kurang lebih. Nah, ada ya. Bajunya muncul. Nanti ini bisa digeser-geser otomatis ya. Gitu. Nah, saya back lagi. Ini ya, nanti bisa di setting. Ya, ketika saya mau ubah settingannya, ini tinggal diklik, terus ini setting, ya gambarnya mau berapa, mau dihapus misalnya, atau mau ngedit, ini tinggal di setting lagi. Auto start artinya adalah gambar itu akan otomatis kelihatan atau otomatis bergeser-geser. Nah, kayak klik auto start, transition speed-nya mungkin medium aja. Ya, biarin aja default-nya, nanti update. Ya, ini masih proses loading. Nah, kita lihat publish site-nya seperti apa. Diklik. Nah, ketika dipublish, ini tampilan di laptop kurang lebih seperti ini. Nah, berubah-ubah otomatis. Mungkin teman-teman mau nambahin galeri apa, foto atau apa, itu akan berubah otomatis. Ini tampilan di komputer. Kalau tampilan di HP seperti apa, Pak? Nah, kurang lebih ketika diakses di HP,
gambarnya akan seperti ini, tampilan websitenya. Ini di HP, kalau ini di tablet kalau nggak salah. Ya, betul. Kalau di tablet seperti ini, kalau di laptop maka akan seperti ini tampilan websitenya. Ini menambah image karusel. Karusel itu kan tahu ya, karusel ya, yang kuda-kudaan yang muter-muter itu. Nah, ini sama. Nah, fungsinya untuk menampilkan galeri atau foto kegiatan. Gitu. Ini bisa back lagi ya. Nah, ini image karusel. Lalu ada button. Ya, button ini sesuai namanya adalah tombol. Ini saya hapus aja ya. Ini yang saya hapus. Button sekarang. Button mana sih tadi? Nah, ini button. Tinggal diklik. Button ini fungsinya untuk membuat link. Misalnya teman-teman ingin ketika klik tombol itu dia akan mengirim WA ke WA-nya teman-teman. Ya. Klik ini untuk me-WA saya, bisa. Atau klik ini untuk mengirim email ke saya, bisa. Ya, kalau tombol WA kurang lebih begini ininya. Tulisannya, name-nya itu tulisan, kayak kasih klik untuk WA saya gitu misalnya. Nanti linknya diisi http ya, TTS ya, kalau salah /wa.me/ nomor HP-nya berapa? 6285 sekian. Nah, ketika diklik, nah ini akan muncul link tombol. Bisa digedein kayaknya. Poin digedein ya. Nah, misalnya seperti ini. Jadi ketika ini nanti diklik, itu akan mau WA saya. Ya, mau WA ke nomor HP saya. Ya, coba bentar. Lihat update ya. Oh, ini udah muncul ya. Klik untuk WA saya. Ketika saya klik ini, dia akan mau WA saya tuh langsung. Apakah ingin mengechat nomor ini? Nah, langsung begitu. Ya, atau mau email atau apa nanti bisa macam-macam. Pokoknya nanti kalau ada ide, Pak saya pengen ngeklik itu masuk kemana? Itu nanti boleh tanya lebih lanjut ke saya. Nah, ini contoh ke WA atau mau ke Instagram saya, misalnya. Instagram. Ya, tinggal buka. Waduh, nggak bisa. Kenapa? Atau ke Instagram FKM Unit, tuh nggak bisa juga. Ya, kira-kira kan alamat Instagram Unit ini ya. Jadi ketika diklik tombol itu, ya, ini saya edit, ya, saya edit. Klik untuk Instagram. Tinggal di link ke alamat Instagramnya apa. Sorry. Update. Saya publish. Ya, nanti ketika dipublish dia akan berubah. Nanti klik untuk WA-nya berubah menjadi klik untuk ke Instagram. Halo. Halo, ya mohon maaf keputus koneksi di modem saya. Sorry ya. Bisa terdengar suara saya? Bisa ya? Oke, saya screen ulang. Tadi sepertinya terputus dari Instagram tadi. Ya, jadi link ini sebenarnya bisa digunakan untuk terhubung kemana saja. Contohnya tadi ke WA, ya atau ke Instagram. Nah, caranya ke Instagram adalah kita link atau cari alamat web Instagramnya apa, ya. Lalu kita ganti. Ya, ini edit. Diganti alamat Instagramnya apa, misalnya FKM Unit, ya, terus diupdate, terus dipublish, ya. Linknya bisa macam-macam, tidak hanya website, tidak hanya Instagram, link ke Google Drive juga bisa.
Ya, pokoknya apapun berupa link itu bisa terhubung, mau ke YouTube, mau ke apa bisa. Ya, nanti begitu kita ubah, ya saya ubah ini ya. Nah, klik untuk Instagram. Ketika ini diklik, dia akan masuk ke Instagram. Nah, langsung berubah ke Instagram. Nah, Instagram FKM Image. Atau Instagram pribadi boleh, atau mau apapun, link apapun bisa. Ya, asal dia berupa link, asal berupa alamat, mau ke YouTube, mau ke podcast, mau apapun. Ya, bisa ya gitu ya. Untuk ini klik apa namanya button. Ya. Lalu ada namanya divider. Nah, divider ini untuk apa ya, semacam pembatas aja sih sebenarnya. Nah, saya klik ya. Jadi untuk membatasi seperti ini biar tampilannya lebih cantik, lebih rapi ya. Misalnya ini dibatasi terus isinya apa, ada batasnya lagi seperti itu. Nggak ada ini ya, nggak ada yang pentingnya sih, cuma pembatas aja. Divider. Ya. Ada placeholder. Nah, placeholder saya kurang tahu ini apa sih. Apa ini ya? Oh, untuk menempatkan ini macam-macamnya, ini bisa masukin gambar, Google Drive, Google Doc, Google Sheet, Google Slide, Google Form, Google Calendar, Google Map, YouTube. Nah, bisa semua macam di sini. Nah, jadi semacam kotak begini, nanti isinya bisa macam-macam. Gitu. Itu placeholder. Lalu ada YouTube. Nah, ini spesifik untuk memunculkan video YouTube. Ya, tinggal klik YouTube-nya, klik search video YouTube yang teman-teman pengen. Apa misalnya? Lalisa. Ini contoh saja ya, tidak harus diikutin banget. Ya, contohnya ini, tinggal diklik, select, nah langsung muncul tempat memunculkan videonya Lalisa. Ini gedein juga bisa, ya, gedein ukurannya. Nah, ini contoh seperti ini. Terkait dengan YouTube, kalender juga bisa, ya, misalnya mau memunculkan kalender biar ada menu kalender boleh. Mau Google Map bisa juga. Ya, Google Map terkait dengan misalnya lokasi, kunjungi toko kami misalnya, atau kunjungi eh, apa namanya FKM kami gitu misalnya. Nanti tinggal dicari Google Map tadi. Contohnya gini ya, Google Map, tinggal diklik, sorry, tinggal diklik ya, nanti dimasukin alamatnya apa. Kalau nggak salah kosan saya ada, kosan Rizky. Rizky Sumbersari. Oh, nggak terdaftar. Ada nggak ya? Oh, bukan. Ini di mana? Jawa Tengah. Mungkin apa FKM Monet kali ya. Ngapain juga. Kosan saya misalnya ini search. Nah, ini kan ada kan, tinggal select. Muncul deh petanya FKM Monet. Itu. Terus bisa Google Doc juga terkait dengan Word, teman-teman ingin memunculkan Word-nya bisa ditulis di sini. Google Slide terkait PowerPoint yang dibuat bisa dimunculkan di sini. Ya. Kalau Google apa namanya? Google Slide ini enak ya. Jadi teman-teman bikin PowerPoint ya, tapi pengen dimunculkan, tapi nggak pengen diacak-acak oleh orang lain, bisa di sini. Ya, saya contohkan ini misalnya. Ini PowerPoint yang saya buat. Misalnya saya mau menampilkan PowerPoint yang ini. Ya. Terus insert. Nah, PowerPoint saya udah muncul di sini. Tinggal digedein ya. Terus dipublish. Ya, jadi teman-teman membuat PowerPoint mau dimunculkan di ininya bisa. Nah, syaratnya adalah PowerPoint-nya sudah diupdate di atau sudah teman-teman taruh di Google Drive. Ya, ini saya update kurang lebih begini tampilannya sekarang. Ya, ada videonya Lalisa, ada alamat FKM, ada. Nah, ini enak nih, bisa dibaca langsung. Google Slide saya bisa dibaca langsung. Tuh.
Itu ya, kurang lebihnya seperti itu. Terus itu aja sih yang terkait dengan home, terkait dengan menu awal. Ada yang mau ditanyakan mungkin terkait Google Site ini? Saya nyender begini. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ada? Apa ya, nanya apa ya gitu. Belum praktik ya, nanti kalau udah bikin praktik bisa. Nanti saya apa nih gambarnya begini banget gitu ya. Mau ganti gambar, mau pakai foto sendiri bisa. Nanti pilih, arahkan aja kursornya ke sini, nanti pilih change image. Pilih change image, pilih yang upload, itu pakai gambar sendiri, atau pakai yang select image. Ini gambar yang udah tersedia di Google. Nah, ini gambar apa yang seadanya ya. Gambar apa ya bagusnya? Ini kali ya. Gambar kebun. Ini gambar kebun, kebun di Alaska tapi. Gambar kebun. Terus mau ganti tampilannya, saya nggak mau begini, ya tinggal ganti. Ya, header type-nya diganti. Mau seperti ini kah? Mau pakai begini? Atau banner? Atau hanya judulnya aja? Tanpa gambar, boleh. Ini misalnya. Terus ini apa nih? Oh, nggak ada. Nah, ini nggak usah diganti. Jadi biar pada bingung. Udah jadi. Ini ya, website edukasi kesehatan. Misalnya saya mau apa ya? Ini mau menambahkan suara atau apa ya? Atau video. Ya, videonya tidak diupload di, tapi nggak ada. Saya nggak punya video. Apa ya? Mau menambahkan suara mungkin. Ya, saya cari-cari tahu dulu caranya. Oh, ini embed ini pakai suara, tapi apa ya? Suara di mana ya? Suara apa misalnya? Podcast mungkin ya, podcast. Ya, podcast gimana? Saya nggak tahu podcast cara nyarinya gimana. Podcast di Spotify mungkin ada ya. Kita buka Spotify. Ini kelihatan saya buka Spotify. Kelihatan nggak? Saya buka Spotify. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya, ya ini kurang lebih begini. Tapi saya coba-coba ya, saya nggak tahu cara nyarinya gimana, cara memilih lagunya. Ini mungkin ya, coba apa bisa di embed ya? Oh, share, coba ini embed artis. Saya coba-coba ya. Show to do. Oh ya bisa. Ini Spotify bisa. Ya, kita cari lagunya. Ini saya nyoba-nyoba juga. Tumben kepikiran tadi. Saya ada lagunya Joakim Karut misalnya, ini lagunya bagus-bagus ya, saya cuma dengar ini, terus saya pengen men-share lagu Dreams ini di Google Site saya, ya lagunya begini, kedengaran nggak sih lagu ini? Ya, saya pengen lagu ini ada di Google Site saya, ya nanti saya klik yang ini kali tadi, ya yang ini benar, terus pilih share, terus pilih embed track. Ya, tinggal klik embed track. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini, ya. Kalau teman-teman bingung, ini biarin aja, ya. Ini ukuran tampilannya begitu, biarin aja, tinggal copy aja, copy, ya, copy, udah tercopy, masuk ke Google Site yang tadi, ya, masuk ke Google Site, terus pilih yang embed yang ini. Nah, tinggal copy paste, ya. Copy paste, nah ini seperti ini. Next, ya. Mudah-mudahan bisa, ya. Harusnya bisa. Nah, bisa. Tinggal insert. Nah, otomatis ini akan memunculkan sebuah apa namanya? Joakim Karut ini. Ya, saya nggak tahu apa bisa langsung autoplay ini. Nanti terkait dengan autoplay
Oh ya, langsung di allow ini. Nah, terkait dengan autoplay atau enggak, nanti bisa tanyakan detailnya ke saya. Nanti kita oprek-oprek link yang ini. Tapi sejauh ini bisa, ya. Itu saya publish ya. Nah, ini saya publish. Nah, terus ini saya publish juga. Nah, nanti websitenya akan ada lagunya, harusnya. Masih loading. Ini kita refresh. Belum berubah. Ini. Oh, udah berubah. Mana nih? Oh, tidak autoplay. Nanti harusnya bisa autoplay. Nanti saya oprek lagi deh. Nah, ini udah masuk di ini saya ya. Udah masuk di website saya. Ini apa sih? Hapus saja. Hapus juga. Nah, kurang lebih tampilannya adalah seperti ini. Ada lagunya. Bisa di play. Browsing-browsing dengan lagu itu akan lebih bermakna hidup gitu ya. Saya ngomong apa sih? Gitu ya intinya, untuk lagu bisa atau untuk video atau apapun ya bisa di embed di sini. Tapi saya nggak tahu ini berapa detik. Ya. Sebenarnya apapun bisa ya, mau nampilin apapun selama itu online, jawabannya bisa di Google Site ini. Nampilkan apapun asal online bisa pakai embed ini. Nanti kurang lebih trik-triknya akan dibahas kalau teman-teman perlu ya, nanti bisa dibahas. Gitu. Tapi kalau hanya menu-menu dari Google, saya rasa tinggal tarik, tinggal klik udah jadi. Gitu. Ya, edukasi kesehatan tapi isinya lagu-lagu sama Ralisa. Ya, contoh itu kan contoh ya. Nah, ada map, ada apalagi Google apa? Mau Google Form misalnya teman-teman mau apa namanya? Mau memunculkan Google Form untuk misalnya mau pendaftaran misalnya. Itu bisa ya. Kalau ini udah penuh ya, nanti saya ke menu profil misalnya saya mau ubah profil pribadi ini saya tambahkan Google Form. Bisa ya, tinggal klik Google Form ini. Ya, nanti pilih form yang sudah teman-teman buat. Ya, ada macam-macam ini formnya. Sorry. Misalnya form ini, saya ingin munculkan, tinggal klik, insert, udah muncul Google Form-nya. Tinggal digedein ya, misalnya biar lebih cocok ya. Nah, saya publish. Saya publish saja langsung. Jadi nanti di profil pribadi akan ada Google Form. Ya, kita masuk ke profil pribadi, diklik, ada Google Form. Nah, ini ya, tinggal klik fill out form. Ini untuk misinya tinggal diklik, nanti dia akan terhubung ke ini. Ya. Seharusnya bisa muncul otomatis, tapi karena ini Google Form-nya ada upload foto, upload apa nih bukti kehadiran, dia tidak bisa otomatis muncul, sehingga harus ngeklik lagi. Tapi kalau bukti kehadirannya nggak ada, ya ini nggak ada, yang ini nggak ada, itu bisa langsung muncul apa adanya di menu pribadi ini. Itu ya. Mungkin ada yang mau tambahan atau mungkin ada ide, Pak, saya pengen munculin ini gitu. Kita bisa coba bareng-bareng sekarang. Ada? Mungkin? Itu ada pertanyaan mungkin? Apakah bisa munculkan iklan, Pak? Kontak nomor HP begitu. Ya. Kontak apa? Stop kontak. Memunculkan iklan. Oh, iklan. Iklannya dari mana? Gimana tuh contohnya?
Kayak gimana? Mungkin iklan iklan Yakult. Oh, iklan Yakult dari YouTube gitu atau gimana? Atau apa sih? Mungkin saya kurang kurang idenya seperti apa? Disampaikan aja. Kan biasanya di apa di suatu, bukan, pokoknya di link-link kayak gitu ya Pak. Itu kan misalnya ada iklan yang muncul, misalnya kan ada di berita Kompas TV. Nah itu kan biasanya ada Oh, iklan-iklan. Nah ya. apakah di website ini bisa ada iklan Bapak? Kalau iklan eh, bisa, tapi bikinnya manual. Jadi gambar-gambar iklan itu dimunculkan di websitenya itu. Tapi saya rasa itu kurang enak ya ketika kita pernah ngasih teman-teman buka Kompas terus isinya iklan aja numpuk gitu ya di kanan di kiri terus tulisannya kehalangan terus kita pencet maunya nutup malah keklik iklannya itu kan agak mengganggu sebenarnya. Tapi kalaupun mau memunculkan eh, gimana ya caranya bentar bisa di embed ini sebenarnya ya bisa di embed nanti masukin linknya. Nah, bentar ya, saya coba di galeri misalnya ya. Galerinya mau munculin iklan dari situsnya Sosis So Nice misalnya. Ada nggak ya situsnya Sosis So Nice? Ini random aja ya. Kita cari websitenya. Atau mau dari Tokopedia misalnya. Ya, misalnya ada jualan Sosis So Nice. Kita pengen iklan dari Tokopedia itu muncul. Ya, tinggal dibuka Tokopedia-nya, nanti linknya ini kita taruh di embed tadi by URL. Ada dua pilihannya ya, kalau URL ini pakai website, kalau yang embed code ini pakai kode yang tadi. Saya masukin URL ya, masih loading ini. Bisa ya, mungkin mau sukses so nice atau mungkin mau terhubung dengan Tokopedia-nya teman-teman. Teman-teman jualan apa di Tokopedia? Misalnya teman-teman jualan apa sosis so nice ini, pengen orang itu ngeklik langsung ke Tokopedia-nya bisa. Misalnya ini jualan teman-teman ya, oh ini jualan saya nih, saya pengen munculin, tinggal klik, ya ini kan ya alamat Tokopedia-nya kurang lebih ya, ini yang di copy, ya di copy, terus kita munculkan di sini, saya ganti ya, nanti ini masih loading, saya bisa ulangi ya, embed, terus by URL, ini kita masukin alamat websitenya, alamat Tokopedia-nya tadi, atau alamat toko di Tokped kan ada alamatnya ya, ada linknya itu bisa ditaruh. Ya teman ini masih loading ya. Intinya bisa ketika sudah berhasil ini tinggal insert. Atau teman-teman mau mengiklankan toko ini, toko apa sih namanya ini ya? Toko apa? Ya intinya gitu ya, toko apa? Ya, mungkin ini bisa di-share. Oh bukan. Oh ini mungkin bisa. Ah ini alamat link tokonya ternyata. Sorry, bukan yang tadi ya. Yang tadi terlalu random. Kalau ini tinggal klik share, terus pilih yang gambar link ini. Ya. Nah ini alamatnya, Tokopedia linknya. Seperti itu bukan maksudnya. Nah ini udah masuk. Ya, Seperti itu. Terima ya, kasih. ya, kurang lebih seperti ini ya. Nanti tinggal klik insert. Nah, otomatis ini akan muncul alamat atau link di Tokopedia. Ya, kita lihat reviewnya di galeri akan muncul. Oh, masih trying to connect. Ini nggak tahu koneksinya bermasalah. Udah nggak lama ya. Intinya seperti itu. Nanti akan muncul satu blok begini, satu kotak begini yang isinya adalah halaman Tokopedia. Ya. Mungkin terkait teman-teman mau edukasi kesehatan tapi terkait jualan produk juga boleh, itu sah-sah saja, boleh ya. Saya publish ya, coba ya. Kita lihat di galeri. Tapi ya tadi tokonya harus spesifik atau beritanya atau apa alamat web mau ke sosis mau ke apa itu spesifik. Kita udah tentukan duluan.
Kalau otomatis muncul itu enggak, karena Google ini ibaratnya bebas iklan, tidak mengizinkan ada iklan di Google Site-nya. Ya, takutnya kan kalau namanya iklan, kita mengizinkan ada iklan masuk, takutnya itu iklan yang muncul adalah iklan yang negatif ya, terkait judi atau pembesar, pemanjang, itu kan satu sisi kita mau munculin tentang kesehatan, tapi di sisi lain kok iklannya begini, kan nggak nyambung. Tapi dengan adanya embed tadi, ya fitur embed ini, kita bisa memilih iklan apa yang muncul di ini kita. Yang kita bisa pilih, misalnya kita mau ngiklanin produk kita di sini. Nah, cuman atau ini masih loading seperti ini. Masih ini belum muncul gambar. Gitu kira-kira. Ya, ini saya nggak tahu. Masih loadingnya lama. Ada lagi yang mau bertanya mungkin? Iya, gimana? Sorry, kurang keras. Izin bertanya, Oh iya, silakan. Langsung gas. setelah dipublish Google Site-nya ini, apakah orang yang mengakses itu bisa mengedit Google Site-nya kita gitu Pak? Enggak, jawabannya enggak. Yang bisa mengedit adalah kita. Hanya yang punya atau email kita. Kalau orang lain hanya bisa melihat. Makanya tadi saya share link Zoom itu kan alamat website saya. Ya, teman-teman hanya bisa melihat, hanya bisa ngeklik, itu hanya bisa diklik videonya, tidak bisa ngedit. Yang bisa ngedit adalah si pembuatnya. Ya, yang bisa ngedit adalah ketika dia masuk ke Google Site tadi, sites.google.com, ya, masuk dengan email Google-nya, tampilnya seperti ini. Nah, ini baru bisa diedit. Teman-teman nggak akan bisa masuk ke punya saya, hanya bisa melihat saja. Ya sama lah seperti website. Website kan kita hanya bisa ngeklik ya, bisa ngeklik, bisa muter video dan lain-lain. Orang lain nggak bisa. Kecuali tadi saya tambahkan tadi misalnya gimana tadi? Ini masih loadingnya lama ya Tokopedia-nya. Kecuali saya tambahkan ini. Nah, ini saya tambahkan klik misalnya. Nanti bisa saya misalnya saya mau Syafrila misalnya, bantu dong saya edit ini saya website saya. Nah, tinggal saya tambahkan alamat email misalnya Syafrila sorry pakai G lagi namanya, Syafrila Effendi. Ini benar namanya. Ya, saya tinggal tambahkan. Jadi nanti ketika Syafrila ini login menggunakan email yang ini, Syafrila bisa mengedit punya saya. Saya tambahkan sebagai editor ibaratnya. Itu ya, atau mungkin saya pengen Cinta juga bisa ngedit, maka saya tambahkan Cinta Arfiani. Nah, ada nih. Ketika saya klik ini akan ada undangan di emailnya Syafrila atau Cinta, undangan yang isinya kamu diundang oleh Bapak Dewa untuk mengedit web ini. Itu dari situ bisa edit-edit, mau nambah foto, mau ngapus, mau ngapain boleh. Tapi selama ini tidak ada, yang bisa menulis atau yang bisa ngedit hanya Dewa atas nama emailnya ini sebagai pemilik. Kurang lebihnya begitu. Ya. Terus oh ya, terakhir sebelum ketika dipublish ya, ketika sudah berhasil dipublish pastikan publish setting ya, publish setting. Nah ini alamatnya nanti. Ya, ini alamat websitenya. Ketika dipublish ya, saya ulangi ya, publish, ini diklik yang ini publish optionnya, di publish setting, inilah yang di-share oleh teman-teman. Ya, saya share ulang di chat Zoom. Ketika teman-teman mengklik itu, baru bisa mengakses lahan kok keputus. Ya. Yang ini, yang di bawahan, bukan yang ini ya. Yang di bawahan itu diklik, nah, tampilannya kurang lebih
Seperti ini, nggak bisa diapa-apain, nggak bisa diedit, cuma bisa dilihatin aja. Hanya bisa melihat, nggak bisa memiliki. Ya. Mau iso nyawang, ora iso duweni ya. Jadi hanya bisa melihat, diklik-klik, tapi tidak bisa memiliki website saya karena saya sendiri yang punya. Tuh, ini kebetulan Google Tokopedia-nya belum muncul-muncul juga dari tadi, masih terkendala sinyal mungkin. Ya, teman-teman bisa mengakses website saya. Gitu. Ya, ini tampilannya tentang saya. Ketika ini diklik baru muncul tulisan. Kalau ini lebih rapi jadinya tuh. Gitu. Ya, nanti terkait dengan belum bisa Pak, saya pengen munculin ini tapi belum bisa, nanti kita bisa nambah sesi tambahan, nanti mungkin secara di luar jam kuliah juga boleh, nanti bareng-bareng kita oprek, atau mungkin nanti buat minggu depan juga masih ada waktu. Jadi teman-teman buat dulu, nanti seindah-indahnya, sebagus-bagusnya, tapi ketika pengen memunculkan sesuatu yang kiranya masih bingung, kayak tadi Pak pengen munculin iklan, Pak pengen saya munculin biar orang tuh pengen belanja langsung ke warung saya di Tokopedia atau di Shopee. Bisa jawabannya. Ya, kita coba bareng-bareng. Tadi idenya bagus ya, tadi siapa Sinta kalau nggak salah ya. Pengen menghubungkan itu ke Tokopedia biar ada iklan, biar misalnya teman-teman mau punya usaha di bidang kuliner misalnya atau di bidang makanan sehat, pengen dimunculin di website, nanti begitu klik linknya itu langsung ke Tokopedia-nya itu bisa. Atau klik link langsung ke WA bisa. Klik link langsung ke email bisa. Nanti kita bikin custom sesuai kreativitas. Pokoknya intinya apapun yang sifatnya online, apapun yang sifatnya ada di internet, itu bisa dimunculkan di Google Site. Itu secara konsepnya seperti itu. Tapi caranya kita oprek bareng-bareng nanti. Kita cari tahu bareng-bareng. Pak pengen munculin lagu, bisa. Pak pengen munculin nada-nada asmara, bisa. Pak pengen memunculkan foto saya, galeri foto saya, bisa. Ya, Pak, saya capek Pak ngupload tiap ini saya harus upload foto di Google Sheet. Saya pengen apapun yang ada di Google Drive bisa muncul fotonya, bisa. Ya, pakai yang ini nanti Google Drive ini. Nanti teman-teman bikin folder, ya, folder di Google Drive yang isinya foto. Ya, nanti di galeri, misalnya ini bikin galeri ya, ini saya hapus aja, susah munculinnya. Ini Google Drive, ya. Nanti saya pilih foto yang atau pilih folder yang ada fotonya. Nah, ini kali ya, itu cuma satu, ya nggak apa-apa lah ya. Ceritanya begini, ada dua sih. Ini ya, saya ini saya insertkan. Ya, nah jadi seperti ini nanti. Tapi kan ini tulisan, ya bisa diubah. Ya. Kita ubah. Kita pakai grid view sepertinya. Nah, seperti ini. Udah jadi galeri fotonya. Jadi teman-teman mau upload foto, mau nemu gambar bagus nih, tinggal cemplungin ke folder di Google Drive itu, otomatis muncul di sini. Jadi dinamis. Ketika teman-teman hapus fotonya di Google Drive, otomatis foto tersebut akan hilang. Bisa publish ya. Teman-teman yang bisa lihat. Ya, nanti di Google Site-nya, mana ya? Nah, yang ini teman-teman masuk galeri, nah, otomatis muncul galeri foto. Harusnya ya, ini masih loading. Nah, ini udah muncul. Ya, ada galeri foto. Jadi orang itu bisa melihat. Jadi teman-teman mau munculin gambar, mau munculin galeri foto, tinggal upload ke folder itu, upload ke folder, otomatis muncul di sini. Ini gambar bagus ini. Saya suka sama quotes-nya Mbah Mun ini. Nah, ini muncul gambarnya. Mbah Mun bilang, jadi guru itu tidak usah berniat, tidak usah berharap apa sih? Dulu ya, gedein dikit. Ya.
jadi guru itu nggak usah niat bikin orang pinter. Nanti kamu hanya marah-marah ketika lihat muridmu nggak pinter. Ikhlasnya jadi hilang. Yang penting adalah niat untuk menyampaikan ilmu dan mendidik yang baik. Masalah muridmu kelak pinter atau enggak, serahkan sama Allah, serahkan sama Tuhan. Itu pesan dari Mbah Mun. Ini yang saya terapkan ketika saya mengajar teman-teman kuliah. Ya, bukan saya tidak peduli, bukan saya tidak maksa teman-teman untuk bisa atau enggak, tapi niat saya adalah menyampaikan ilmu dan mendidik dengan baik. Terserah nanti ketika teman-teman bisa, teman-teman nggak ngerti, teman-teman nggak paham, itu ya udah saya ikhlaskan. Itu niat saya adalah ini ilmu. Ya, ini ada pertanyaan mungkin dari Dek Nabila. Apa kira-kira? Permisi Pak, izin bertanya. Nanti ketika membuat Google Site ini, apakah harus menggunakan email UNED ya, Pak? Email UNED, itu pertanyaannya. Ya. Iya, soalnya kalau pakai email UNED itu yang akses cuma yang bisa pakai email UNED juga, Pak. Terima kasih. Gitu ya. Kalau yang ibaratnya email UNED yang bisa mengakses hanya sesama email UNED gitu, mungkin seperti itu ya. Benar ya? Ya. Jawabannya boleh pakai email UNED, boleh enggak. Ada settingannya. Iya, Pak. Ya, jawabannya boleh. Di settingannya ada di sini. Share with others ini kita klik ya, yang tadi itu. Nah, ini diklik. Nah, links ada di bawahnya. Ini diganti, di change. Nanti yang ini publish site-nya yang bisa melihat itu siapa? Apakah public atau hanya yang di UNED atau restrict? Ya, saya pilih yang public. Maka yang bisa melihat ini adalah semua email yang ada di dunia fana ini. Ya, anyone on the internet can find and open. Itu public. Ya, siapapun yang ada di dunia fana ini akan bisa melihat website saya. Kalau dia tahu alamatnya misalnya. Ya, kalau tadi settingannya kan masih Jember University, artinya adalah anyone in Jember University bisa membuka dan melihat saja itu. Gimana, Dek Nabila? Ya. Sudah, Pak. Saya izin bertanya lagi. Nanti kalau misal kita tuh mau kayak menjualkan produk kesehatan kita, tapi produknya itu dijualnya langsung di web ini, jadi nggak pakai Shopee atau Tokopedia gitu, Pak. Apakah bisa, Pak, ya, Pak? Sebenarnya bisa. Mungkin pakai tambahan fitur Google Form mungkin ya. Nanti yang mau beli itu ngisi di Google Form, nanti akan masuk ke email. Gitu, pilihan yang pertama. Ya, nanti bisa tambahkan fitur Google Form. Nanti kan form itu kan biasanya ngisi nama, isi alamat, isi apa begitu ya. Nanti akan terkirim ke email. Cuman ini sekedar tips saja. Saya lebih suka terhubung ke Tokopedia atau ke Shopee karena orang-orang kan senangnya itu belanja itu di Tokopedia, di Shopee, mungkin ada diskon gratis ongkir kah, dan lebih terpercaya juga. Ya, misalnya barangnya tidak akan uangnya nggak akan hilang selama barang itu belum nyampe, kurang lebih begitu. Ya, jadi bisa pakai fitur Google Form jawabannya. Bisa di ini. Nah, silakan Nabila, ada lagi? Sudah, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, gitu ya. Tapi kalau mau Dek Nabila tetap mau pakai Google Form aja bisa. Ya, nanti tinggal tambahkan Google Form, nanti diisi atau buat dulu Google Form-nya kira-kira apa isiannya untuk mau belanja, nanti tinggal dimunculkan di sini. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Sinta? Izin bertanya, Bapak. Ya. Apakah Google Chat ini bisa dicari di Google langsung? Semisal web Bapak ini langsung dicari di Google dengan judul edukasi kesehatan. Apakah bisa seperti itu, Pak? Terima kasih. Ya, bentar ya. Yang misalnya tentang, kita coba cari ya, google.com. Edukasi kesehatan. Jawabannya apakah bisa? Jawabannya bisa, tapi sulit. Ya.
Karena yang muncul di halaman pertama Google adalah situs-situs yang dicari atau paling sering dicari oleh orang. Ya. Jadi yang ketika orang mencari edukasi kesehatan, yang muncul adalah BPJS Kesehatan karena ini yang paling banyak diklik oleh orang. Nah, ibaratnya ini Google ini adalah rankingan. Ya, ketika banyak yang akses, ketika banyak yang orang yang mengakses situs BPJS atau RSUD itu otomatis muncul yang paling atas. Jawabannya bisa tapi sulit. Ya, karena situs kita ini kan apa ya, mungkin banyak ininya sama. Ya, apa namanya? Ininya apa namanya? Judulnya banyak yang mirip. Ya, otomatis kita dikalahkan saling sikut dengan yang lain mungkin lebih banyak yang akses, yang itu yang muncul di Google. Kalau kita ini mungkin muncul tapi paling bawah, paling terakhir. Karena situs kita juga baru, ya makin lama itu banyak yang akses, apalagi ada namanya SEO, ya search engine optimization. Nah, itu lebih lanjut. Ya intinya bisa tapi sangat sulit bisa terlacak oleh Google. Itu kurang lebih ya. Ya, tapi ya udahlah karena gratisan ya harap bersabar ya. Karena kutip agak kasar, tahu diri lah gitu ya. Karena gratisan sulit muncul di Google ya, sulit terdeteksi oleh Google karena sangat-sangat kompleks sekali Google ya. Itu ya kurang lebih ya. Mohon maaf kalau agak kasar dikit kata-katanya. Anissa mungkin ada yang mau ditanyakan? Permisi Bapak, izin bertanya kalau semisal kita mau munculin video sendiri gitu Pak, bukan yang dari online atau YouTube gitu. Ya, bukan yang di online atau YouTube. Ya. Videonya disimpannya di mana? Di mana? Di laptop sendiri atau bagaimana? Mana di Anissa hilang? Nyangkut ya? Ya. Halo? Oh ya, bukan saya nyangkut ya. Jadi kalau video sendiri yang tidak diupload, yang disimpannya di dalam hard disk begitu, atau hard disk eksternal kan, atau disimpan dalam flash disk, apakah bisa muncul Pak di situ? Jawabannya gimana kira-kira? Bisa muncul nggak? Videonya ada di flash disk, tapi saya pengen munculin di Google Site ini. Ya nggak bisa ya. Tadi kata kuncinya adalah apapun yang online bisa dipublish. Oh hilang di Anisanya hilang. Ya jadi apapun, ngambek ya, jangan-jangan wah Pak Bapak kok gitu jawabnya, ngambek ah. Live Zoom ya. Jadi jawabannya adalah apapun yang online. Ya, cara online-nya gimana? Ya bisa ditaruh di YouTube, bisa ditaruh di Google Drive, bisa ditaruh di mana lagi, situs di TikTok mungkin, situs apa lagi yang bisa nyimpan video online? Apa ya namanya? Ada itu, MySpace. Kalau sekarang nggak tahu ya. Teman-teman tahu MySpace nggak? Ya tahu ya. Ada yang tahu, ada yang nggak. Nah, kurang lebih MySpace itu sama kayak YouTube tapi kurang terkenal. Gitu. Terus kalau audio bisa di SoundCloud. Tahu SoundCloud itu bisa di Spotify bisa. Kalau nggak Pak, saya nggak bingung cara upload di Spotify. Jangan di Spotify uploadnya. Uploadnya di SoundCloud. SoundCloud itu gratis, nanti bisa ditampilkan di sini. Intinya adalah apapun yang online bisa ditampilkan di Google Site, tapi kalau offline disimpannya di flash disk, disimpannya di laptop, nggak hubung ke internet, ya nggak bisa. Nah, gimana orang itu mau lihat videonya? Gitu. Ya, mana itu Dek? Masih ngambek ya Dek Anissa ya? Belum masuk lagi ya? Ya Pak, Oh iya. bagaimana Pak? Oh iya. Jadi videonya itu tidak online begitu ya? Ya. Disimpannya di mana videonya? Di flash disk atau gimana? Misalnya di laptop gitu Pak. Oh, kalau Langsung. kalau di laptop atau di flash disk jawabannya nggak bisa, harus online. Ya, videonya harus disimpan secara online. Kalau nggak mau di YouTube, aduh Pak, saya malu di YouTube nanti ada yang nonton. Ya, ini ya gimana ya? Bikin video tapi nggak mau orang lain nonton, gitu kan agak bertolak belakang. Ya,
Kalau tidak mau di YouTube, bisa di Google Drive juga bisa. Ya, nanti videonya di Anissa simpan di Google Drive. Link Google Drive itu nanti bisa dimunculkan di sini. Intinya adalah harus online. Kata kuncinya adalah apapun yang online bisa ditampilkan. Kalau tidak online, nggak bisa. Gitu. Ya. Baik, Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih juga. Ya, mungkin ada video yang nggak mau disebarkan di YouTube, yang nggak terdeteksi di YouTube. Tadi di Google Drive ini solusinya. Ya, di Google Drive itu yang ditampilkan di sini. Ini kan Google Drive foto. Ini ada di folder saya. Jadi ketika saya hapus di folder, otomatis gambar ini juga hilang, video ini juga hilang. Saya taruhnya di Google Drive. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Terkait Google Site? Silakan. Ada lagi atau apa ya, intinya seperti itu ya. Intinya adalah kata kuncinya adalah apapun yang online bisa ditampilkan di Google Site. Tinggal kita apa namanya, harus mencoba-coba ya. Mencoba, pokoknya intinya kalau Google Site itu terkait produknya Google pasti bisa ditampilkan ya, Google Docs, YouTube, apapun ya bisa ditampilkan. Mau foto sendiri bisa ya, tinggal diupload di Google Drive atau diupload secara manual tadi. Ya, nanti minggu depan ya, tugasnya minggu depan nanti saya bikinkan form pengumpulannya. Teman-teman harus sudah mengumpulkan link apa namanya, Google Site-nya minggu depan ya, sudah ada linknya. Tapi ya tadi nggak harus jadi, tidak harus selesai, tapi memang ada linknya, karena nanti link itu yang akan saya simpan. Penilaiannya adalah pada saat UAS nanti. Kapan jadwal UAS-nya atau minggu UAS, maka saya di situ penilaian. Itu hasil akhirnya. Jadi teman-teman nanti kumpulin link aja, mungkin linknya Google Site-nya masih kosong atau masih banyak yang perbaikan dan lain-lain, itu silahkan. Nah, minggu depan nanti kita mungkin bisa sesi tanya jawab lagi. Kenapa? Karena kalau belum mengerjakan itu mungkin nggak akan ada pertanyaan. Tapi nanti kalau sudah mengerjakan, tiba-tiba ada ide, saya pengen munculin ini nih, saya pengen biar seperti ini, tapi kok nggak bisa. Nah, itu bisa disampaikan minggu depan. Kalau sekarang belum nyoba ya masih aman-aman aja. Ya masih ada pertanyaan, enggak sih, kayaknya bisa, kayaknya gampang. Ketika nyoba baru, wah ini di mana ya? Wah ini gimana ya? Ini apa ya? Gitu. Biasanya seperti itu. Ya. Jadi minggu depan teman-teman sudah Google Site-nya udah punya masing-masing. Terserah nanti ada perubahan-perubahan, saya persilahkan. Penting linknya udah ada. Terus yang penting video juga udah ada konsepnya, atau mungkin udah mau buat video, ya syukur-syukur. Kalau hanya konsep aja, yang boleh. Gitu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Mau bertanya apa, Pak? Oh iya, silakan. Z, silakan. Untuk tadi yang button itu nggak bisa kayak icon gitu, Pak. Harus kayak tulisan gitu, Pak. Oh iya, untuk button bagus pertanyaannya. Coba ya, kita coba ya. Saya juga nggak tahu. Oh, hanya bisa tulisan. Kalau icon mungkin icon yang ada di handphone kayak emoticon itu masih bisa. Ya, misalnya kayak buttonnya, misalnya saya, bentar saya munculin. Emot apa, misalnya begini, misalnya masih bisa. Ya. Nggak bisa. Ternyata nggak bisa. Oh, sorry. Saya belum coba. Apa nih? Google misalnya. Google.
home. Ya, kalau emot begini masih bisa. Kalau icon-icon yang lain saya belum ketemu. Masih bisa begini, masih bisa nih. Ya, mungkin hanya begini aja bisanya. Google agak terbatas lah ininya. Ya, mungkin saya tapi selalu saya nggak bisa sih kayaknya. Hanya begini, bisa diganti-ganti bentuknya, atau hanya begini saja. Ya, kalau begini aja kan ya icon ini ya, ketika diklik ini ya seolah-olah gambar apa ini, tapi ketika diklik ini bisa berfungsi berupa button. Ini bisa dimodifikasi. Yang fill ini seperti ini tampilannya, outline seperti ini, dan ada teksnya aja, nomor loop begini. Paling hanya begitu, terbatas ya ikonnya ya. Bagus tapi pertanyaannya. Itu Z. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan, saya kenapa nyender begini ya? Udah mulai lelah ya sepertinya. Hari ini saya ngajar 5 kelas, udah mulai miring-miring gini. Ya, mungkin itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya mau lanjut lagi ini kelas berikutnya, mata kuliahnya juga sama, teknologi informasi kesehatan. Saya mengajar hal yang sama lagi dari awal lagi. Tapi ya begitulah, ya namanya mengajar, niatnya adalah menyampaikan ilmu. Nanti teman-teman bisa atau enggak itu saya serahkan kepada Tuhan. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini, teman-teman belajar hari ini bisa bermanfaat. Ya, bisa dipahami dulu. Yang pertama bisa bermanfaat untuk mungkin nanti pekerjaannya gitu ya, ketika puskesmasnya pengen bikin situs ya, pengen bikin web biar ada antrian online tapi pengen yang gratis, pengen bisa antrian online, pengen ada galeri kegiatan puskesmas, pengen ada struktur organisasi puskesmas tapi pengen yang gratis. Nah, ini salah satunya bisa dicoba ya, teman-teman bikinkan Google Site puskesmasnya tadi. Ya, nanti bisa mungkin foto, bisa bikin nomor antrian, apalah pokoknya nanti sejauh pakai Google Site nanti kita bisa diskusikan bareng-bareng, kita bisa sharing bareng-bareng, apapun bisa diwujudkan asal itu online intinya di Google Site ini. Ya, tapi mungkin ada batasan-batasan ya, ada keterbatasan atau mungkin ada bisanya cuma segini gitu ya, tapi ya begitulah karena gratis ya. Sadar diri lah ya, gratis maunya banyak nggak bisa ya. Gratis dikasih fitur-fitur yang secukupnya aja. Oke, mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Nanti video hari ini saya upload di YouTube. Jadi teman-teman bisa akses untuk mencoba-coba lagi di rumah, dipelajari lagi. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Apalagi kita sampai ketemu lagi minggu depan. Teman-teman udah mulai bikin websitenya pakai Google Site ya. Nanti minggu depan kita lihat progresnya seperti apa. Baik, itu saja. Saya ucapkan selamat siang. Terima kasih semuanya dan selamat beristirahat atau selamat melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih semua. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Oke.